Edisi obrolan para juara kali ini sangat spesial karena kita akan menggerebek orang yang paling dicari-cari oleh penonton suci. Oh ini dari dia mana? Dari Ini mana? Jangan jam berapa datang jam berapa? Saya mendengar orang spesial. Kita sudah siapin gini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, sekarang kita ada sesi games nih, games jawab cepat. Masih seru banget dong ya. Jadi kita kasih 2 pertanyaan ke Mas Parno harus pilih dengan cepat. Satu orang dari kita 2 pertanyaan. Dua. Oke, siap. Kau duluan. Edisi obrolan para juara kali ini sangat spesial karena kita akan menggerebek orang yang paling dicari-cari oleh penonton suci, orang yang berjasa di balik produksi Suci. Nah, sekarang kan Suci udah nggak ada nih, udah habis. Kerjaannya apa ya sekarang ya? Kita lihat sendiri aja. Cari sekarang di mana ruangannya Mas Parno yang sering ngomong kodok. Mana tempat? Harus kita cari di mana. Harus ketemu sekarang juga. Sekarang juga. Kita sudah berada di depan ruang kerjanya dia. Gak ada yang dikerjain. Enggak. Langsung kita datengin. Beli ya? Gimana mobil? Alhamdulillah enak. Saya pakai tur Jawa. Tampang lo bagusan pakai Dermaster ya? Ya, ini dia. Dermaster. Ini Mas Parno, kalau kan Suci udah selesai nih. Gak ada kerjaan dong? Gak ada gue. Langsung jujur gak ada gue. Nganggur. Ini kan ditonton bos Anda, Pak. Biarin aja. Saya tidak ada kerjaan, ini lagi beli kaset PS. Lo biasanya kan gak ada gimmick apa-apa lu? Gak ada. Tapi View-nya gak ngangkat. Makanya kita boost pakai Mas Parno. Mas Parno ngobrol. justru kagak ngaruh kayaknya. Enggak, orang banyak yang penasaran sama Mas Parno. Mas Iya. Parno kan katanya dulu ini dia. Apaan? Lah? Kodok. Nggak boleh. Gak apa-apa. Nggak apa-apa. Gak apa-apa kan digital. Ayo kita ngobrol-ngobrol. Gue lagi ada kelas loh padahal. Ya udah nggak apa-apa ya. Yono lama banget sih, kemana aja sih Yono sih? Tahu. Orang pantesan view OPJ kecil datangnya telat mulu. Karena gitu saya sudah perhatikan dari semenjak keluar Suci tuh sudah mulai berubah. Oh, star syndrome. Kelihatan. Setiap acara-acara memang begini suka telat. Assalamualaikum. Oh ini Dari dia mana? Dari Ini jam mana? berapa? Jangan jam berapa datang jam berapa? Saya mendengar orang spesial. Kita sudah siapin gini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mas Parno salah. Mas Parno salah. Aji beban banget ya begini. Harus lucu ya di sini. Itu kenapa kru pada duduk? Ketawa terpinggal-pinggal. Oh ini alasan terlambat. Bawa kodok. Buat teman-teman, karena yang nonton ada bawahannya Mas Parno, jadi pasti dia tadi salto bawahannya seneng. Selamat datang Mas Parno di OPJ, obrolan para juara. Jadi yang belum tahu, Mas Parno ini adalah produser Suci Kompas TV, bener? Betul. Betul. Ya. Orang di balik terproduksinya Suci. Iya nggak sih? Produksi. Iya nggak sih? Terselenggaranya. Dengan yang lain-lain. Maksudnya
salah satu. Tapi satunya. bisa dibilang dalangnya lah. Dalam. Di mana semua bakat-bakat yang ditemukan oleh Suci Kompas TV di baliknya ada. Lu abis nikah kayaknya seneng banget tadi. Beda gitu dia auranya. Iya beda. Udah nggak mau ikut aturan Mas Parno. Kita di briefing, kita pakai bintang tamunya Mas Parno nih. Kita pakai kaos suci semua ya. Stand up Indo Irian. Mas Julian, Mas. Bagus. Bajuku diternak tuh, Mas. Padahal ada tadi banyak. Makanya, ya itu udah cacat di mata Mas Parno. Ada skripnya, tolong. Entar Gua dulu nggak aja. dikasih skrip. Ngobrol. Produser diajak syuting begini ya. Iya. Bacain rule acara orang. Tapi gimana Mas Parno nih sekarang ini pertama kali jadi bintang tamu ya? Iya, saya pertama kali jadi bintang tamu. Sekarang saya jadi YouTuber karena saya lagi nggak ada kerjaan nih, nggak ada suci. Iya, tahu nggak nama YouTube-nya apa? Diari Bapak Jaksel. Subscribernya 19. Isinya apa, Mas? Vlog-vlog begitu. Nggak ada sih. harusnya karena kan Mas Parno ini adalah orang yang paling dicari kalau sama penonton suci. Iya. Kan dicari kan? Karena dicari Mas Parno, saya mau tiketnya. Oh iya, kan. Kalau lo belum dibayar paling. Lo nyari gue kan kalau belum dibayar. Iya, belum Mas dibayar. Parno kan suka bagi-bagi tiket kalau mau nonton Nah, gitu. Bahkan waktu itu kan saya pernah minta dong tiket nonton ngiri-ngiri sedap. Aneh banget. Kok bisa? Kok dia punya? CTS. Kok dia punya semua tiket di dunia ini? Pokoknya tiket-tiket. Calo anjing. Calo dia. Sehat, Mas Parno. Alhamdulillah. Dia kalau di Twitter namanya Mimin Suci kan? Mimin mau share. Mimin suci. Mimin share. Masa dibilang Mimin suci? Iya sih benar sih. Bener, Mimin Suci. Kau buka Twitter kali, Traveloka itu. Ih, enggak Kalau percaya. Mas Parno di Traveloka Mimin suci. Traveloka silakan Traveloka. Langsung ya. Belum ada sponsornya. Oh, belum. Mas Sama kayak Suci ya? Suci mana dulu? Suci kemarin. Iyalah, Kita kan ada. Oh, iya. Banyak. Suci lu ada? Ada, Bro. Tapi kenapa itu Mas Suci 10 kok nggak ada sponsornya Mas? Nggak tahu ya, mungkin finalisnya jelek-jelek, gua nggak tahu ya. Jelek dalam artian ini ya, fisik ya. Gua ikut-ikutin. Ada SJW lu. Tapi sekedar informasi ya, Mas Parno ini berkelakuan udah kayak komik. Dia nggak pernah ketawa kalau nonton stand up comedian itu lagi berstand up. Betul, selera humornya tinggi. Tinggi. Dia akan ketawa kalau si komik ini ada 3 hal. Apa tuh? Ngeblank, bilibet, sama nggak lucu. Baru udah ketawa kencang. Emang suka orang menderita dia. Iya, kenapa sih Mas Parno? Jahat. Karena kan kita ibaratnya udah hire ya si komika ini nih, terus dia ngeblank tuh. Aduh. Program gue gimana gitu sebetulnya. Gue tuh ketawa sedih gue. Ya anjing. Aduh lucu banget tadi di bawah dia nyelentuk. Udah dibayar nggak lucu. Enggak, saya nggak ngomong. Ada tadi. Iya. Ada tadi. Berarti kalau ada orang-orang yang bottom lu benci ya berarti ya? Iya, gimana perasaan Mas Parno kalau misalnya pas suci, terus ada peserta-peserta yang ternyata kurang work? Perasaannya gimana? Kan kalau tiap suci pasti ada peserta yang ya gitulah ya, maksudnya ketika pas audisi lucu, terus ketika kompetisi mungkin auranya beda. Siapa, Mas? Sebutin. Enggak enak ah. Nggak apa-apa. Banyak lah. Itu ya batem-batem itulah. Salah satunya. Enggak, Bakri aja lucu. Bakri aja lucu. Terus awal-awal batem. Ya pokoknya intinya sih kalau kompetisi kan pasti ada lucu dan nggak lucunya. Cuman kadang-kadang dia suka, nih ada tema A, nih kan kita ada screening ya. Ini coba jangan dibawain karena kayaknya nggak lucu nih. Tapi tetap kan kalau komika kan punya pride sendiri ya. Wah, gue nulis nih udah bagus nih harus dibawain ya. Kalau kita kan memang bukan komika tapi kadang-kadang udah tahu nih kalau di panggung biasanya nggak kemakan gitu sih. Paling kita omongin terus tetap dilaksanakan ya. Paling kalau mereka ngeblank ya. Gua bilang itu anjing. Tapi Mas, bentar dulu ya. Lu ngomong screening, kita nih screening sama lu paling seneng tuh justru ya kan? Karena apa? Karena aman. Bentar. Aman. Iya. Lalu gitu. Dia tadi bilang kita. Tapi pas gue bilang, ada apa sih? Mana? Enggak, Kita yang mana? Enggak, screening kalau Pas screening, Iya, beda screening. soalnya. Suci lu screening sama Fano enggak? Kau beda sih. Jangan banyak-banyak. Iya, benar.
Lah, Kenapa lu begitu? Gitu? ada dead air-nya gitu tadi. Makanya aku disuruh diem aja, aku Ada diem dead aja. air-nya gitu. Aku disuruh diem aja. Enggak, soalnya pas screening sama Mas Parno tuh selalu enak. Karena kan Waktu- nggak ada open mic kan pas Pas season One X season karena kita. kita nggak boleh bawa keluar, kalian di karantina full. Jadi paling nggak dari produksi nih yang screening materinya. Lagian kan lo juga performnya cuma di depannya Panji ya, Panji. Terus siapa sih jurinya? Gua lupa. Bang Radit. Badit sama Cing Abdel. Radit sama Cing Abdel. Nah kalau mereka kebetulan COVID-nya udah terkendali, Udah terkendali. udah bisa open mic di luar kan, Ya, lo ya, lebih enak. enak. Kalau mereka memang Susah. gue sih selama materinya tidak blue gitu, tidak toilet jokes, malah lolos aja. Walaupun gue bilang haha nggak lucu nih. Gue udah tahu aja tuh siapa yang akan open close mic tuh. Udah digambar. Udah digambar. Jadi screeningnya tuh bukan masalah lucu nggak lucu ya. Yang penting materinya aman untuk tayang TV. Iya sama nyiapin ini kan, kalau di ini kan kadang-kadang kita ngasih foto ya. Oh iya. Siapin foto si itu gitu. Udah kelihatan itu pas screening itu. Oh itu Mas Parno waktu Suci 9 ngomong kayak gitu? Ya gitu. Tapi kan ini teman-teman yang nggak tahu nih ya, di balik Suci yang wow itu ternyata ada kayak gini kan gak ada yang tahu tuh. Otaknya jahat. Jangan dia. Enggak, saya tidak jahat. Tidak menjawab. Tapi Tidak kan menjawab. ada yang screening materinya beda pas dibawain di show beda tuh. Bagus. Iya, itu bagus. Berarti kan berkembang karena kalau kita kan ngasih taunya bukan dari sisi komika, karena kan tadi balik lagi kita bukan komika nih, tapi produksi kita maunya mungkin di panggung lo lucu bawain ini ya. Kita ngasih tahu dari sisi itu ya. Kalau dia bawain dia ngikutin kita terus berhasil kan kita juga senang ya. Ya gue senang aja sih kalau dia di atas panggung berhasil. Oh. Gue nggak suka komika ngeblek enggak gitu. Enggak, tidak menjawab. Karena faktanya setiap mereka masalah, dia bilang, dia ketawa sendiri. Itu di control room sekarang kan gitu. Berarti pas Ical Kate Mas Parno responnya gimana? Enggak, Ical Kate karena show pertama kan. Gue kan langsung berdiri, muter-muter control room karena si anjing ini baru show 1. Udah ngeblank. Nggak apa-apa, tapi Ical Kate keren. Ical Kate keren. Keren. Wah, gitu ya. Iya. Terus kenapa Mas Parno sering ngomong kodok? Tuh. Dari sekian banyak binatang nih, kenapa kodok? Kodok kan tapi paling sopan kan? Kodok lo. Iya kan? Kalau gua ngatain lo kan kodok gitu kan nggak apa-apa. Lo tersinggung nggak gua katain kodok? Tapi nggak paling sopan juga. Iya, Paling sopan apa? Enggak lah. Semut. Ya. Ya. Semut. Iya, semut. Kan Iya, teman- nggak enak tapi. Kalau mau kodok yang sopan mau kodok permisi, misi gitu kan tuh ada kodok permisi. Iya. Gawan gak sih kodok Dia permisi gawan. lupa di depan Mas Parno. Juara Orang. Juara. Kenapa saya berani semut karena saya juara 2. Juara 1. Ini Kodok permisi. Lucu banget. sopan Dari Suci 3, Bro. Dari Suci 3 udah ngikutin Suci. Waktu Suci 3 jabatan Mas Parno apa waktu itu, Mas? Siapa produser? Masih associate producer. Asisten apa? Asisten. Associate producer tuh kayak lini produser lah ya. Kalau gue dulu ngurusin teknis segala macam. Wah. Suci 3, Suci 4, Suci 5 masih sama. Mas, gue megang sendiri tuh Suci 1X sama Suci X. Wih, 2 season terakhir. Makanya jadi gini view-nya ya. Tapi ini ntar gede kok mas. Ntar gede nih yakin. Gede. Iya, target kita yang bintang tamunya lu di atas 100.000. Karena akan dimasukin ke YouTube gue juga ya. Lumayan 10 view. Berarti kalau ada netizen komen ini, Suci ini terburuk, yang sakit hati nggak cuma komiknya, Mas Parno juga, produsernya kena juga. Tapi dari sejarah Suci yang paling Mas Parno suka Suci berapa? Yes, selama season 9 lah ya pasti kan. 1X kan. Tiap Suci tuh beda ininya. Kalau gue sih drama di belakang panggungnya tuh banyak gitu. Jadi itu sih tiap season beda gitu. Jadi kalau orangnya dari season 3 sampai X ya sama aja kalau gue sih. Dan Mas Parno Cuman paling bangsat itu kan Suci 3 ya. Kenapa tuh? Maksudnya mereka tuh memang begajulan gitu. Orang-orangnya. Dan kebetulan dulu juga ada The Tour ya. Ada tour kan kita sebulan penuh ngikut sama mereka. Ini kayak anak-anak tapi jadi semua kan sebetulnya. Orang-orangnya. Orang-orangnya. Sekarang Suci 1X sama X kan baik-baik ya.
Iya, Oh, tapi baik. kan yang itu yang detur yang dijanjiin sama kita nggak jalan-jalan Iya, itu iya, kan. iya, Iya kan Mas Parno, Iya, yang iya, nggak iya. jalan itu kan detur. Nggak ada budgetnya nih, sponsor. Sponsor mana nih? Ya ampun, kok bisa bintang tamu dicariin kerjaan? Minta kerjaan, dimintain kerjaan sama host. Iya. Dead Air. Enggak. Oh, enggak, lagi nih. Enggak. Masa gitu. Iya. Suci paling seru. Oh ya itu. Oh ada pertanyaan. Brit tanggapan dari artikel. Baca sendiri. Ini Nyesel bawa iya jadi ini nih. Tapi Mas Parno ini. Nih enggak, dia tadi bilang ada drama. Dramanya masing-masing. Ya kan? Drama yang paling seru dah. Yang aduh nih orang-orang nggak tahu nih di balik ini ada drama ini gitu. Drama paling bagus tuh sebetulnya di X ya. Kan ini apa? Mempertemukan dua buah budaya yang berbeda itu kan berantem tuh. Ya. Kalau yang tidak tahu ya ada yang berantem lah ya. Itu pas berapa sih 4 final? 4 besar ya? Iya, 4 besar. 4 besar kalau dilihat nanti di YouTube-nya Suci kan ada yang pakai baju Lurik. daerah lah ya. Iya, Nah, daerah. itu di belakang panggung berantem sebetulnya. Wah, aduh, Wah, berantemnya ke kru lagi. Wah. aduh ya Allah. Tapi ya kan kita berhasil mendamaikan dengan baik. Bener. Tapi tidak tahu sekarang ya. Sudah saya unfollow. Waduh. Parah. Parah loh. Biar aja. Gue sebutin orangnya. Jangan. Iya, udah sebut aja Budi yang sebenarnya Budi. Emang Budi suka makan cincau? Budi bintang tamu kedua lagi nyasar loh. Mendingan lo cari deh. Jangan dibocorin. Tapi memang dramanya ya, dari setiap season ada dramanya. Ada kalau dari tim produksi kan pasti masalah duit ya, karena kan ada kita harus presentasi budget ke finance segala macam A B C D. Cuman kalau dari peserta sih pasti kalau Suci One X musuhnya COVID. Oh, dramanya di Dramanya di situ. COVID, budget kita bengkak karena kan awal-awal COVID tuh lu sekali tes, gue lupa namanya. Itu 850.000 bukan PCR. Ada antigen, ada PCR, ada Di atasnya PCR. di atasnya antigen, di bawahnya PCR. Itu 850 satu orang. Jadi sekali lu tiap minggu dicolok kan, termasuk Radit segala macem kan. Itu sih yang paling budgetnya paling lumayan lah. Berarti gua dong yang paling merugikan karena gua nggak karantina kan. Betul, tadinya kan mobil lo dapet Honda ya. Iya. Ya, tapi emang banyak orang yang agak ngiri sama lo kan sebetulnya karena lo kan bisa pulang pergi ya. Bisa kombut di luar. Bisa kombut dan lo stres mulu ya. Ini ada paling dramanya dia sebetulnya kan lo ke psikolog berapa kali? Dua kali. Dua kali terus ke dokter THT. Iya kan terus- psikolognya setelah dari Ali ke psikolog lagi. Gimana? Kenapa dia muncrat ya? Astagfirullahaladzim. Maksudnya ya itu. Jadi psikolognya kalau habis nanganin Ali perlu Psikolog psikolog lagi karena Ali masalahnya terlalu psikolognya berat. stres. Gara-gara aku. Mentolong. Gimana sih, Li? Iya dah. Pancelannya nggak ngerti gua. Berarti kurang tinggi selera humormu Mas Parno. Iya. Tapi ada satu kejadian lucu 10 yang gak akan kulupakan. Kalian pernah ngeliat Mas Parno marah nggak? Pernah. Berarti Enggak, kalau gue sih nggak pernah lihat sama Mas gimana Marwan. ngeliat Mas Parno marah? Mas Parno Emang gua pernah marah? pas di Suci mana? Gua pernah marah. Cuan X Enggak, kamu lihatnya pas kapan? Enggak, gue nggak pernah sih. Oh iya. Bukan gua kali. Apa ya yang kau lihat Mas Parno marah kapan? Marah. Karena aku tanya sama teman-teman ini, Mas Parno tuh orangnya sangat baik, jenaka, kocak. Tapi aku melihat satu momen dia marah. Karena? Karena waktu itu kita tapping ambil video buat orang yang close mic. Oh ini Apa Viti. sih? Viti, yang namanya Viti ya? Viti, set. Jadi gantian kan semua komik. Nah, semuanya berisik. Pas orang ambil lagi video, semua orang berisik. Mas Parno tiba-tiba berdiri. Diam! Bukan berat. Siapa ya? Iya. Oh iya. Diam! Baru dia cabut. Nggak tahu apa yang terjadi di belakang dia. Beli es. Beli es. Yes. Kagak, gue sebetulnya cuman ke satu orang, bukan ke kalian. Gue ke satu orang yang tidak akan disebutkan namanya, cuman satu orang lewat, memang berisik. Lo lagi peserta itu? Bukan. Kru. Kalau peserta kan gue nggak pernah marah ya. Iya. Anjing. Ini jadi memang satu orang lewat, ya bikin rusuh aja. Dan kebetulan nyokap gue lagi di rumah sakit, jadi gue nyokap gue lagi begini kan. Nah, dan gue harus syuting, jadi memang
lagi tidak bisa mentalnya tidak bagus gue juga. Iya, Gitu sih. Tapi memang bangsat inilah jalan-jalan berisik. Tapi semenjak Mas Parno diam, satu studio diam. Karena lagi sepi kebetulan. Enggak. Lagi sepi. Enggak, banyak orang. Kita semua peserta ada, kru ada, semuanya diam, hening. Di Balai Cermin ini? Kita keluar gedung aja nggak berani ngomong. Itu episode paling ngeblank tuh. Karena penontonnya juga diam tuh. Hostnya memang nggak tektok, Pak. Oh iya. Lu ke psikolog dulu nih. Kita kan Karena beda season kita kan nggak tahu harusnya kau jelaskan. Kan kita nggak tahu. Karena dia waktu di Suci itu ya itu tadi pas lagi syuting ada yang berisik, gue marah, itu doang sih sebetulnya. Enggak, sebenarnya bukan masalah informasinya, Pak. Tadi kita ada ngasih jokes, kan direspon. Orang yang dituduh ke situ aja ketawa semua. Ini Kita kan serius. Enggak, gue kira. Tapi nanti sebetulnya ini bertiga bisa di-review ini. Ya. Sebenarnya sudah banyak, Mas. Sudah banyak evaluasi kan? Sudah banyak. sudah banyak evaluasi. Daripada viewersnya kan banyak kan evaluasinya. Nggak TikTok. Mana gue minta rider ya? Iya. Waduh. Nah ini nih Ridersnya Mas Parno bacain Yon. Ini ada Coba. bacain. Apa? Aneh bener nih bintang tamu bener deh. Orang pertama kali diundang, orang tuh star syndrome tuh ada starnya. Ini baru pertama kali diundang langsung minta Riders. Kan gue cuma minta 2 sebetulnya. Enggak. Apa aja sih yang diminta? Kagak minta Jadi, Dua tapi Dua kan itu juga gue ke Farida kan, di forward sama dia. Wah, gue kan tahu budget di sini. Ya. Tapi kurang aja sih Mas Parno, mau nggak bintang tamu di OPJ kita ngomongin Suci gitu, karena Mas Parno ini orang yang berjasa di Suci. Oke, mau. Ini ada Raiders aku bacain ya. Salmon Don Cirasi, apa itu nggak ngerti. Zaru Soba, Sushi Hero, Ice Green Tea Latte, Starbucks, Anjay, hahaha. itu Raiders. Itu Raiders. Anjay Ada Anjay hahaha, paling nggak gue dapat anjay hahaha. Anjay hahaha. ada Raiders yang dikirim. Jadi ya semuanya nggak bisa kita kasih, yang bisa kita kasih adalah Anjay, hahaha. Gue minum juga nggak dikasih dah. Enggak ada. Memang nggak ada minum kita. Oh, belum ada sponsornya soalnya. Memang belum ada sponsor. Tapi memang Mas Parno nih apa? Memang makanannya tuh yang beda-beda ya. Kan paling setiap Suci tuh Mas Parno sering ajak peserta-peserta keluar makan, no? Kecuali season gue season lo nggak? Iya juga sih. Pernah sekali. Ya, Kali yang kalian digancit. Gancit. Sekali doang. Iya. Itu pun apa? Iya itu. Apa? Ya itu lupa aku. Iya. Sekali kayaknya, sekali. Oh, kalau kita sering. Kalau mereka tiap minggu, karena kan nggak tiap minggu ya, karena Tiap kan minggu, memang mulai tiap kasihan, gue kasihan gitu mereka di karantina full gitu. Bantul. Apa tuh? Ada kasihan Bantul sama daerah di Jogja. Kasihan. Li, udah apa Li? Udah. Searching coba. Udah, iya sebenarnya Awas sih. sampai nggak ada ya? Awas sampai Kasihan nggak Mas ada. Parno. Kasihan Coba, Bantul. coba. Kayaknya ada di beneran deh, tapi ada. kayaknya ada deh. Nah, Mas Porni orang Jawa Tapi juga. nggak masuk nih, nggak masuk kita. Masuk Mas, kalau nanti aku potong di TikTok ya. Aku Coba ya. Nah, Mas Porno orang Jawa juga kan? Mas Porno dari Iya orang Jawa. Ya, nah, Parno. Oh, Parno. Oh, pasti Jawa. Jawa. Kalau Sunda Parna. Iya, benar. Kebanyakan A. Ya kan? Banyak A. Kalau timur ini Parno Ada I-nya. Gue tahu nih evaluasinya di mana nih. Jahat bener nih. Salmon don. Kalau Sunda Salmon dan ya. Gimana? gitu. Tapi kita mau baca berita nih Suparno. Gimana? Ini yang usung tema usung tema tawa 1 dekade Kompas TV kembali hadirkan Suci, ya kan? Ini nih. Ntar aku masih geli. Jadi kita tuh kayak kurang ajar kan sama Mas Parno kan. Karena Mas Parno di kantor tuh jabatan Gue impersonate tinggi. siapa? Mas Jeno. Budi. Kalau yang personat Budi mah gak usah pakai kacamata. Nggak berani gue kalau itu. Bawa istri. Ya, bawa pisau. Tapi istri yang nonton tadi ya. Bentar Mario, sebelum baca berita ya. Coba. Aku jadi inget. Maksudnya kita tuh kayak soalnya kurang ajar sama Mas Parno. Iya emang seolah. Oh, tapi Mas Parno tuh padahal ya di kantor tuh jabatannya cukup tinggi gitu, produser banyak orang-orang yang di bawahnya dia. Pernah aku sekali bercanda sama dia yang bikin anak buahnya tuh sakit hati sama aku. Kau bercanda apa? Kau memang kurang ajar. Iya, di grup Suci ini. Iya kan, Mas Parno ngasih tahu gitu. Jangan lupa kita ini hari Kamis kita open mic, kita ada meeting bla 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 bla. Terus ku bales, ku reply gitu bacot.
Memang kurang ajar Mas orang ini. Memang parah Mas Parno. Ini dipotong kan pasti? Enggak apa-apa, jangan dipotong. Terus nggak lama, aku ngomong itu kan santai tuh Mas Parno masih nyanyupin. Besoknya aku di chat sama anak buahnya. Siapa? Ada beberapa yang ngasih tahu, Mas Yono kalau bercanda Mas Parno jangan gitu dong. Apalagi di grup kalau mau japri aja. Ini kan walaupun Mas Parno atasan kami. Wah, gue gak enak tuh. Wah, Ya emang bener sih. Emang Emang lu nya bener. apa, Yon? Nih, Mas Parno jujur. Lu sakit hati nggak? Mas Parno menurut Mas Parno, Mas Yono ini gimana? Kurang ajar nggak? Ya fisiknya sih gitu ya. Gue tersinggung juga sih sebetulnya. Kan ayo udahlah maksudnya kalau sama komika kan paling ya bercanda nggak mungkin serius ya. Nggak mungkin serius. Karena baru kenal juga nih gue sama Yono kan. Wis. Iya. Tapi ya gitulah. Enggak gue sih nggak tersinggung. Tapi kan sampai bilang bacot itu kurang ajar Mas. Kita emang kita gitu ya? menghormati Mas Parno. Astagfirullahaladzim. Suci One X nggak gitu loh. Apa? Ya. Ngomongnya apa dia? Bener, Suci One X. Enggak. Suci One X Mas Parno didewain banget emang. Dewa mulu. Kita nggak ada yang pernah ngomong kasar ke Mas Parno, nggak ada. Satu pun. Serius. Tadi aja baru. Demi Allah, Yon! Nggak ada. Demi Allah. Itu nggak kasar, itu bentak. Demi Allah, kan nggak kasar. Karena gue nggak tahu ceritanya sih biar anak-anak sih. Anak-anak ada yang ngomong, wah Yono kenapa? Cuman kan gue nggak terlalu ini. Nggak mikirin juga gue. Itu aku langsung japri. Oh iya, sorry. Soalnya kalau sama Mas Parno biasa bercanda kayak gitu. Lupa ini kalau di forum gede bilang kayak gitu. Mau. Tapi ini Mas, semenjak habis suci dia matanya merah terus. Hah? Itu matanya. Ini dari tadi suruh baca berita yuk. Jadi kepanjangan nggak baca berita nih. Impersonate siapa nih? Iya udah dipakai. Ada. Impersonate siapa? Siapa yang pakai topi ya? Yang toblek. Yang toblek ya? Ya tahu. Tahu lah. Bintang Emon, ya kan. Usung tema tahu satu dekade, Kompas TV kembali hadirkan Suci. Nih ya, kita bacain ya. Bentar, Mas Mano, sabar. Mataku agak minus soalnya. Panjang itu. Gue bacain. Nah, gue yang baca aja. Mengusung tema satu dekade, stand up komedi Indonesia, Kompas TV kembali hadir untuk pemirsa. Kompetisi ini akan diikuti 24 peserta dari sejumlah daerah di Indonesia. Mereka memperebutkan posisi 13 besar untuk melanjutkan pertarungan di panggung Suci X. Mas Parno kan sebelumnya di Suci 9 bikin Suci tapi belum ada penontonnya. Tidak ada penontonnya. Di Suci 10 kembali seperti Suci-Suci sebelumnya. Ini kan pertama kalinya Mas Parno tuh. Apa tanggapan Mas Parno tentang Suci 10? Kenapa sih? Kenapa dibukanya begini ya? Kayak Ya gitu doang permennya. Allah, ya Allah. Kan bisa digeser doang. Ya ampun ih. Suci 10 tuh salah satu suci tersukses di Kompas. Di Kompas TV? Bukan karena gue yang ngerjain ya, Iya, dan iya. orang-orangnya. Tapi memang secara share, sucinya bagus. Termasuk pas grand finalnya bagus. Alhamdulillah. Karena udah balai Sherby. Walaupun dia roastingnya jelek ya, tapi secara grand finalnya bagus gitu. Tapi memang ya. Tapi itu kita mempertemukan bener baru-baru apa? Kita mencoba untuk masukin komika berbahasa Inggris kan. Yang banyak banget tuh yang komplain segala macem bahwa ngapain ini suci, tapi kok ngomongnya Pakai bahasa stand up-nya pakai Inggris. bahasa Inggris. Tapi memang mungkin kadang-kadang itu yang pembeda yang membuat si Suci ini dilihat lagi gitu. Ya. Makanya kalau Suci One X itu membantu banget ketika anak-anak orang-orang lagi COVID ya, jadi tuh digitalnya tinggi banget. Nah kalau ini kita share TV-nya tinggi banget. Nah, apakah berarti kan baru ada yang bahasa Inggris di Suci 10 tuh? Iya dulu ada Alex Fabri kan. Tapi dia bahasa Indonesia. Tapi bahasa Indonesia. Berarti pas yang Suci X ini kan itu nambah karyawan buat translate atau memang di Enggak, ada anak magang translate. Memang kasihan sih dia. Oh, ditambah jobnya buat Ditambah jobnya. Selain ngurusin tiket, ngetik-ketik, dia translate. Karena kru kita kan tidak banyak sebetulnya. Harusnya kalau dari kompetisi di TV sebelah misalnya, kayak dulu gue ngerjain program musik di TV sebelah itu bisa berbelas-belas krunya. Kalau ini kita cuma berlapan timnya. Ya tidak terlalu banyak, jadi anak magang yang kita suruh translate. Tapi intinya sukses lah Suci 10 ya. Yap, Dia secara share ya. Wah. karena itu yang mau karena Mas Parno. Enggak juga, bukan karena gue lah. Karena Mas dia tadi bilang sendiri. Nah, sekarang kita ada sesi games nih. Games jawab cepat. Wah, pasti seru banget dong ya.
Jadi kita kasih 2 pertanyaan ke Mas Parno harus pilih dengan cepat. Satu orang dari kita 2 pertanyaan. Dua. Oke, siap. Kau duluan. Tapi kemarin tuh gue ditawarin boleh stand up nggak? Wah nggak, gue bunuh diri kalau stand up, nggak berani. Tapi 1 beat dong Mas. Tapi 1 beat doang. Tapi kamu gue memproklamirkan bahwa gue bukan komika, gue tidak bisa stand up. Tapi Mas Parno nyuruh orang untuk stand up setiap tahun 1 beat aja doang. Tidak bisa. Kita rapid question, silakan lanjut. Nama saya Parno terus tuh. Tar ya, gue tulis dulu ya. Janji ya. Kombut dulu. Janji. Udah nih, udah siap game. Udah. Ini pertanyaan susah-susah banget nih soalnya, tapi jawabnya dengan cepat. Nah, Bisa ya? iya. TV berita atau TV komedi? TV berita gue mah. Wes, Suci X. Ini dua-dua akan kita bahas ya. Ya. Suci X atau Suci One X? Waduh. cepat. Cepat ya? Cepat tahu. Suci X deh. Kenapa? Karena paling baru. Gue kan orangnya gampang lupa ya. Gue kemarin aja ngapain tuh sudah lupa. Makanya Suci One X sudah lupa gitu kadang-kadang. Suci X. Sombong Suci X. Tapi Suci One X keren banget. Weh, jelas. Lanjut. Ini rapidnya nggak rapid banget itu. Gampang bener berubah. Jadi kita bahas itu. Kenapa TV berita bukan TV komedi, Mas? Karena kalau TV komedi lu nggak bisa jualan berita dong. Orang nanti nggak percaya lu nonton. Wah, ini ada berita beneran terus. Ini kan TV komedi. Cuman kalau TV berita diselingi dengan komedi kan orangnya jadi ada Jawaban karyawan takut dipecat. jawaban diplomatis. Karena kan ini mau bagaimanapun tetap TV berita. TV berita. Entertainnya dipakai buat menunjang berita. Betul. Kalau saya mau tanya dari personal. Nih, Ini rapid juga enggak? Rapid. Mas Tetangga gue kemarin ada yang begini loh. Ketelek purna. Iya. Ini. Mas Parno lebih pilih Cing Abdel atau Bang Komeng? Pak De. Pak De Komeng. Pak De Abdel. Kan Cing Abdel. Jangan, dua-duanya bagus. Oke, lanjut. Harus satu Satu ya? Satu. Cing Abdel atau Bang Komeng? Oke, Cing Abdel. Cing Abdel. Oh, berarti Mas Parno nggak suka Bang Komeng? Suka juga. Cing Komeng. Oke, next. Yono atau Gotama? Gotama lah. Gotama. Setuju. Lo nggak di briefing ya tadi ya? Kenapa? Kenapa? Kasihan udah punya istri dia. Udah punya istri bilang kasih. Berarti Mas Baru kasihan. Iya. Kita juga kasihan. Kita kasih. Kenapa? Mas Yono atau? Karena ada dia gampang besar kepala, jangan. Oh. Iya. Iya, dia ini jobnya di mana-mana. Gua denger kemarin biji lo diremes ya pas lagi. Itu Pak saya waktu konser. Ali nggak ngerti. Susah mah. Tahu, Dikta itu Dikta. Itu Dikta. Ih, dia. Yon. Lanjut langsung lah. Lanjut. Percuma punya gini temen Pak Mas Parno. Gua udah siap nih. Ya, makanya. Rapid question. Langsung Suci atau Suca? Kenapa Bang Komeng atau itu belum? Kenapa Bang Udah Komeng tadi atau Cing Abdel. Udah dijawab. Dua-duanya bagus. Kenapa tapi lebih pilih Cing Abdel? Karena Cing Abdel duluan yang disebutin. Coba lo ulang balik. Bang Komeng atau Cing Abdel? Bang Komeng. Kayak anak gua lu kayak gitu. Saya memang anak gua. Ya. Komedi produser. Lanjut Dan. Komedi bingung nih. Suci atau Suca? Suci lah. Oh berarti Suca jelek menurut Mas Parno. Enggak, Suci beda penontonnya aja. Lah kan Suci udah sampai 10. Suci tahun ini belum tentu jadi. Terakhir 4. Terakhir 4 ya? Berarti Mas Parno mau bilang Suci lebih hebat kalau udah sampai 10. Enggak juga, lebih banyak budgetnya aja yang dikeluarin. Iya. Aduh pinter banget orang ini ya. Karena kan fokusnya dangdut ke sebelah. Oh iya. Buat selingan saja. Coba kalau Kompas bikin dangdut kita pasti kalah. Iya. Oke lanjut. TV atau digital? TV lah, gue kan anak TV. Tapi saya juga YouTuber. Iya. Subscriber saya 19. Lawakan atau tebak-tebakan? Lawakan. Konsepnya apa dulu nih? Lawakan kan banyak banget bedanya. Iya, lawakan atau tebak-tebakan mungkin kayak itulah. Lu tebak-tebakan. Mungkin pertanyaan stand up atau tebak-tebakan atau beat atau Setuju Ernest atau setuju Radit? Nah, itu deh. Lebih itu deh. Radit. Gue setuju Radit. Berarti tebak-tebakan nggak apa-apa. Nggak apa-apa gue.
Ya, Bapak. Kan kalau gue kan dari sisi awam nih nggak ngerti stand up, orang pasti di luar sana banyak yang nggak ngerti beat, nggak ngerti punchline gitu kan. Dia ngertinya nonton TV lucu. Kalau gue sih gitu ya. Cuman secara hierarki mungkin stand up ya mungkin tebak-tebakan tidak masuk. Cuman kalau dari sisi bisnis hiburan ya masuk aja. Wah. Mengeksploitasi orang berantem berarti kemarin Mas Parno. Enggak, tapi kan mereka berantem di belakang. Jadi Enggak. Mereka tidak berantem, tapi mereka berdebat panjang. Jadi pas briefing kita gini nih. Waduh, gua nggak mau motong kagak enak. Gitu. Tapi udah segmen 7 gitu. Tapi mereka punya argumentasi masing-masing. Iya. Argumentasi dimensi. Kalau kita kan orang awam ya. Kayaknya dua-duanya juga bener kan? Dua-duanya bener. Iya. Dua-duanya bener. Depan layar atau belakang layar? Di belakang lah. Ya, di belakang udah Di depan pasti lah. begini udah pasti aneh banget gue Udah, sih. Pak. Siapa? Iya. Siapa? Lagi. Nggak mau. Ntar evaluasi barengnya. Mas Parno, Instagram atau Twitter? Twitter gue. Ya, Oh, ya, karena Kenapa? aktif di Twitter, Aktif. komen share. Karena gue kadang-kadang kalau ngomong kan simple banget ya. Twitter lo cukup buka tweet paling dalam 30 detik udah bisa. Cuman kalau di Instagram lo kan harus milih dulu nih gambarnya apa, Yes. lo nanti captionnya apa gitu, lebih lama sih. Oh, berarti Mas Parno memang suka Dan gue suka kata-katanya. keributan aja di Penulis. Twitter gitu kan. Memang penulis. Hah? Memang penulis. Nanti tolong buku saya ya. Ya, lanjut. Nah, teman-teman Mas Parno akan punya buku teman-teman. Amin. Oh. Katanya mau bikin. Butuh modal tapi gue. Ya. Oke, lanjut. Tapi Mas Parno katanya mau bikin buku LKS ya? Bukan. LKS apa sih? Bukan LKS. Liga Komunitas Stand Up. Ada Oh, dulu. LKS yang Dulu yang buat ujian, buat SD, SMP. Susah orang tahun 70-an. Oh iya tahu. Ada itu buku. Sekolah masih cawu kan? Iya. Catur ulang gue betul. Bener. Lu nggak tahu, Wayon. Gue juga masih cawe ya. Masih cawu. Iya. Lah, LKS apa? Lembar. Kerja siswa. Enggak, komunitas. Jadi Parno, evaluasinya adalah Mas Pertanyaan Parno. terakhir nih. nah, Komedian main film serius atau aktor serius main film komedi? komedian main film serius. Kenapa? Karena kayaknya bisa bawa aura yang lain ya. Kan jadi dia memang kalau mau lucu biasanya kalau masuk si komedian ini masuk film pasti dia bawa mood yang beda nih. Cuman mungkin kalau Reza Rahadian tapi dia komedi juga ya. Siapalah yang aktor yang serius terus jadi bawain peran komedi kayaknya agak kurang gitu. Termasuk budgetnya kan lebih murah. Oke. Kalau komedi. Kalau komedi. Aduh bener lagi. Aduh bener lagi ya ampun. Tapi kan itu terbukti kayak di film Ngeri-Ngeri Sedap tuh, komedian main film serius. Komedian semua. Iya, gue baru nonton 10 menit. Karena bareng sama anak gue kan, jadi anak gue nonton apa, gue nggak bisa nonton tuh di Netflix. Ngeri-Ngeri Sedap. Belum nonton. Mohon maaf. Seandainya Parno adalah sekarang bukan produser, sekarang jadi apa? Gue nulis. Gue pengen jadi penulis. Wow. Cita-citanya dari dulu apa? Produser. Gimana sih? Masa dari kecil sudah pengen produser, impian anak kecil kan paling umum pilot. Nah, gue dulu dari kuliah pengen nulis, cuman memang kan orang kadang-kadang kemana-mana ya. Iya, Jadi betul, setuju. kita mau nyoba nulis ternyata wah susah juga. Tidak segampang yang Segampang dipikirkan. itu. Tapi gue lagi berusaha untuk nulis lagi ya baru 70 lembar sih mungkin. Gue kemarin ke kantor juga menyerahkan naskah tapi masih 20-30, kurang 30 lembaran. Yang mudah-mudahan Sukses sama. jadi atau Amin, enggak ya gue nyetak amin. sendiri di Snappy. Ya, yang penting jadi buku. Tapi kalau lo nyetak Snappy paling nggak kita bertiga dapat dong. Iya dapat. Jadi kita tahu apa yang lo tulis. Jadi Iya, penasaran. Gue sih penasaran jujur. Iya. Sama sudut pandang lo nulis tentang apa, gue penasaran sih. Karena aku setuju kalau Mas Parno nulis buku. Karena buku adalah jendela dunia. Betul. Dengan Sindu. Oh bukan ya, itu buku. Sinar Dunia. Nggak tahu dia. Tahu. Generasi kapan dia tidak tahu Sindu? Sinar Dunia. Kan Masih papa muda tampang ini. tua. Parah. Karena buku adalah jendela dunia, teman-teman. Betul. Dengan Mas Parno membuat buku, ya kita jadi tahu. Ternyata jendela kan ada yang namanya rusak. Udah, pokoknya Mas Parno thank you ya udah main di OPJ. Terima kasih, Mas Iya, Parno. sukses. Makasih ya saya diundang ya. Makasih. Makasih saya diundang ya. Iya, Saya seneng banget nih. Sabar. Kalau saya Sabar. emosi. Habis Saya ini baru kita emosi. evaluasi. Saya tahu kita banyak
banyak cacatnya di matamu. Iya. Tolong follow YouTube saya. Ya jangan lupa Follow. Subscribe. Bisa sih Kompas jadi produser yang begini. Follow YouTube saya. pantus baru 19 ya. Salah ngomong. Kayaknya abis ini 18 dah. Kurang satu. Di unfollow saya. Kok di unfollow? Unsubscribe. Temenku tolong Bodoh bang kali ini bodoh. Boleh ngomong goblok gak sih? Boleh. Nggak enak. Goblok. Bagus. Terima kasih Mas Parna udah Terima kasih datang. banyak sudah diundang. Sudah Baik, selalu membongkar buat Mas Parna. aib-aib apa yang terjadi di balik Suci udah dibongkar semua. Tadi di Suci ada yang berantem, terus ada yang adu argumen juga. Tapi semuanya di Suci 10 ya. Suci 9 kurang menarik. Musuhnya COVID kan mati. Musuhnya mati waktu itu. Astaga. Iya kan? Kami lebih berat, Jon. Ya, terima kasih. Sampai jumpa di obrolan para juara. Iya. Waduh, lihat sana. The best buat Mas Nggak ada merah-merahnya. Tidak tahu.